الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الهدى وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم علما نافعا يقربنا إليك واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل واجعلنا من الراشدين، آمين يا رب العالمين. إخواني وأخواتي jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang terhormat, yang berbahagia, rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di rumahnya, masjid yang bernama Raudhatul Jannah ini. Semoga kita senantiasa mendapat ridha Allah dan masuk surga insyaallah. Pagi hari ini kajian kita tentang iman dan ketakwaan. Kita perlu selalu memperhatikan iman kita, apalagi di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini. Kita perlu memperkuat iman untuk bisa meningkatkan kualitas takwa. Dan iman itu adalah milik yang paling berharga. Anda miliki dunia ini seluruhnya tanpa iman, sia-sia belaka. Iman adalah yang harus kita perhatikan utama setiap hari. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan ciptaannya di dunia ini. Kalau kita perhatikan, kita akan bisa tiap hari menumbuh suburkan iman. Dan di antaranya adalah hadir di majlis ta'lim seperti ini. Ini namanya majlis zikir, majlisul ilm. Semakin banyak kita menghadiri majlis yang disebut oleh Rasulullah, Raudhatun min riyadil jannah, idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Qalu wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikr. Wa fi riwayah majalisul ilm. Nabi bersabda, kalau Anda berjalan di taman surga, Anda nikmati, Anda ambil buahnya. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadil jannah ya Rasulullah? Apa taman surga itu? Nabi menjawab, hilaqudz dzikr. Hilaq itu orang berkumpul, berputar begini, seperti kalau Anda di Mekah itu banyak halakat, ya. Itu bentuk jamaknya hilaq. Orang berkumpul di sana belajar Al-Quran, di sana belajar hadis Rasulullah. Banyak di Mekah, Madinah itu. Ini juga namanya hilaqudz dzikr. Jadi hilaqudz dzikr ini disebut oleh Rasulullah Raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Dan kalau Anda ke Madinah, Nabi bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Allahu akbar. Di antara rumah saya dan mimbar saya itu taman surga, kata Rasulullah. Dan disitulah selama 10 tahun Rasulullah mendidik umat yang buahnya kita nikmati sampai hari ini. Setiap hari Rasulullah duduk di sana, kemudian mengajarkan al-Islam ini. Para sahabat semuanya menghadiri majelis taklimnya Rasulullah, dan itu kita nikmati sampai hari ini. Mudah-mudahan pagi hari ini dengan usaha kita belajar menambah ilmu, insyaallah iman kita semakin kokoh. Al-ilmu tariqun ila al-iman, wal imanu tariqun ila at-taqwa, wat taqwa zadun ila al-jannah. Ilmu itu adalah jalur menuju keimanan. Semakin banyak ilmu yang kita kaji, dan ilmu itu tidak terbatas, ya. Apalagi kalau kita berbicara ilmu yang ada dalam Al-Quran, bahrun la sahilalah.
itu seperti lautan tidak bertepi Al-Quran itu. Maka setiap hari usahakan kita mengkaji 1-2 ayat ya. Sisakan waktu untuk itu. Semakin banyak Anda menukil Al-Quran, membaca Al-Quran, berusaha untuk memahami Al-Quran, iman tumbuh. Dan ketika iman tumbuh itu nanti akan menuju kepada ketakwaan. Wa taqwa wa zadun ilal jannah. Itu bekal menuju surga itu takwa. Apa yang sering mengganggu iman kita itu? Ada 2 yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Harta dan anak kita. Sehingga di dalam surat Al-Munafiqun Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hei orang-orang yang beriman. Ketika Allah memanggil orang-orang yang beriman itu, semuanya dipanggil. Dan itu stratanya dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Semua orang-orang yang beriman ketika ada seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, semuanya dipanggil. Dan tidak ada orang yang tidak memerlukan penguatan iman. Rasulullah itu Sayyidul Mu'minin, orang yang paling beriman itu Rasulullah SAW. Setiap hari Rasulullah itu doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi, ya Allah yang menggerakkan hati, gerakkan hati saya, arahkan hati saya selalu di atas agama ini. Maka saudara, kita harus senantiasa berusaha, belajar untuk meningkatkan iman dan minta tolong kepada Allah. Allahumma qawwi imani tiap hari. Ya Allah, kuatkan iman saya. Kita setiap hari berhubungan dengan harta yang selalu kita cari itu. Dan Allah mengingatkan, cari hartamu, silakan menjadi super kaya, tapi jangan sampai hartamu melalaikan Anda sehingga tidak ke masjid, melalaikan Anda sehingga tidak sempat belajar agama, sholatnya berantakan. Itu repotnya orang kalau banyak hartanya itu. Sampean mau banyak atau sedikit hartanya? Banyak. Gak ada yang minta sedikit. Tapi orang yang hartanya banyak kemudian kokoh imannya, itu istimewa. Dan sahabat Nabi itu tidak sedikit yang konglomerat kalau bahasa sekarang. Sayyidina Abu Bakar itu kaya. Yang lebih kaya lagi Sayyidina Utsman. Abdurrahman bin Auf itu kaya sekali. Tapi tetap sholatnya di masjid, kekayaannya mengantar dia ke surga. Kalau Anda tidak kaya kemudian Anda suka ke masjid, lalu kaya nggak ke masjid, ini bahaya sekali. Kaya mestinya tambah ke masjid, dan itu sulit. Karena sibuknya kan dengan harta. Diingatkan oleh Allah, harta dan urusan anak. Tanya kepada orang-orang yang jarang ke masjid, kan mengatakan nggak sempat. Nggak sempat. Dan ketika orang itu sudah tidak ke masjid, jarang ke masjid, tambah lama tambah sulit ke masjid, tambah sibuk dengan urusannya ini. Dan orang yang seperti ini, Allah dalam firman-Nya surat Al-Munafiqun ayat 9, "Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Kalau orang dibuat lalai oleh harta dan anaknya, itu orang yang sangat rugi. Dan rugi kalau di akhirat itu nggak bisa dibayangkan. Kalau Anda rugi di sini bisa ditolong ya, tapi rugi di akhirat. Maka silakan Anda mencari harta setiap hari, tapi kokohkan iman Anda. Perhatikan zikir yang banyak. Dan untuk selamatnya kita perlu banyak berzikir. Itu yang sering saya sampaikan dalam pengajian-pengajian itu ya. Yang banyak berzikir, yang banyak bersalawat, yang banyak mengingat Allah. Biasakan ya. Anda di mana saja itu ingat Allah. Anda melihat apa saja, lidah ini ajarkan kepada lidah Anda, biasakan kepada lidah Anda untuk selalu ingat Allah dan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah. Terus begitu Pak. Ini yang menjaga kita nanti. Kalau Anda itu banyak berzikir, insya Allah bisa aman kita ini ya.
Nah kemudian zikir itu jangan dikira cuman qauli. Kalau Anda mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini namanya zikir qauli, ucapan. Tapi ketika kita mengucapkan itu, otak harusnya berpikir tentang itu. Kemudian hati juga begitu. Anda mendapatkan sesuatu. Hari ini saya sehat, bisa hadir ke masjid. Saya seminggu yang lalu, hampir seminggu saya di rumah karena sakit. Dan alhamdulillah hari Jumat kemarin saya mulai sholat Jumat di Masjid Al-Falah. Mulai saya keluar itu ya. Saya nikmati. Nah selama kalau Anda sakit misalnya ya, dan tidak ada orang nggak sakit itu kan, tapi jangan harap-harap sakit ya. Jangan berpikir aku kok suwe gak lorong-lorong ini. Jangan begitu. Tapi ketika Anda diberi oleh Allah sakit, itu teguran Allah, itu ajakan Allah supaya Anda semakin akrab dengan Allah. Ada seorang teman bercerita tentang temannya yang kebetulan dua-dua ini saya kenal. Bahkan ditulis di dalam bukunya. Dia menulis buku menceritakan temannya ini, dua-dua saya kenal. Dia ini orang yang sibuk dengan bisnisnya, sering keluar negeri begitu ya. Kemudian nggak tahu karena apa diajak oleh anaknya main futsal. Futsal itu kan untuk anak muda-muda ya. Saya kan nggak pernah main futsal. Main futsal terkilir kakinya. Setelah terkilir ke dokter, katanya dokter ini Anda harus agak retak, ini harus diobati yang intensif. Lalu dia berada di rumah sakit sampai beberapa hari. Lalu dia mengatakan, saya menikmati betul ketika di rumah sakit beberapa hari itu, saya semakin berzikir, saya semakin banyak doa. Jadi terkilir itu sepertinya oleh Allah diarahkan supaya Anda ini ingat. Anda kalau terus gak pernah sakit, seperti Fir'aun ya. Kenal sampean Fir'aun ya. Itu katanya Fir'aun itu umurnya 200 dan konon kabarnya sehat terus. Makanya menjadi orang sombong, menjadi orang yang paling durhaka, sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi, Rabbmu. Ana rabbukumul, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu orang-orang yang na'udzubillahi min dzalik. Dan sepertinya banyak Fir'aun mini sekarang itu ya, tapi gak sadar gitu loh. Maka hati-hati. Anda boleh menjadi orang kaya, boleh menjadi orang pangkat, silakan. Tapi jangan lupa, Sayyidina Umar mengatakan, andaikan Anda memiliki dunia ini, kemudian Anda meninggal dunia, itu dunia seperti mimpi saja. Kalau tadi malam Anda mimpi sekarang ke masjid, kemudian keluar dari masjid, kadang-kadang mengingat, ya tadi malam saya sepertinya lihat macam-macam. Seperti itu dunia. Anda kalau sudah meninggal dunia, coba Anda amati orang-orang yang meninggal dunia itu. Kita kan belum kan? Anda ini masih pakar melayat, belum pernah dilayat ya. Nanti dilayat sampean. Nah ketika Anda melayat itu, coba Anda pikirkan. Begitu wafat, dunia selesai semua. Tinggal apa? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua yang namanya nikmat itu ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ini kalau Anda makan soto atau rawon ya. Apa ini, Pak? Tidak tahu ya. Itu nanti kenikmatan itu ditanyakan oleh Allah. Anda syukuri apa enggak? Kadang-kadang kalau orang sibuk menikmati itu lupa bismillah, lupa alhamdulillah. Biasakan. Jadi saudara-saudara, al-Islamu ruhul wujud. Begitu kata para ulama. Islam itu ada rohnya, keberadaan alam semesta ini. Dan semua mengikuti hukum Islam. Air ini, alam langit dan bumi, semuanya, lampu pijar ini mengikuti hukum Allah. Kalau sudah terjadi positif negatif kemudian dia nyala, kalau ditarik mati, ini hukum Allah ini. Hukum Allah. Ini kalau dilepaskan jatuh, ini hukum Allah. Kalau ini dilepaskan terus naik, ini namanya HP ini kafir. Gak mengikuti hukum Allah. Yang banyak tidak mengikuti hukum Allah di kula panjenengan ini.
golongan jin dan manusia yang banyak tidak mengikuti hukum Allah. Nah, sehingga kita perlu menjaga keislaman kita perlu menjaga keimanan kita. Semuanya itu rohnya adalah al-Islam. Maka saudara-saudara, bersyukur kita menjadi orang beriman, bersyukur kita menjadi orang Islam. Dan Al-Quran itu kitabul basyariyah. Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat manusia. Anda baca Al-Quran, Allah menyebutkan Al-Quran itu untuk orang yang bertakwa, Al-Quran itu untuk manusia. Di dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Tapi ketika Allah memberitakan bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan, Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini adalah petunjuk untuk semua manusia. Orang akan baik kalau menggunakan Al-Quran. Orang-orang yang bisa menikmati dunia di barat dan di timur yang tidak Islam itu, mereka tidak tahu bahwa mereka menggunakan Al-Quran. Contoh yang paling gampang, kenapa orang di Amerika, di Eropa, walaupun tidak semua ya, tapi mereka punya budaya harus bersih. Walaupun kalau istinja pakai kertas itu tidak bersih. Tahu istinja sampai ada? Pakai kertas. Bayangkan. Ada teman saya, dia pernah sekolah di Perancis. Dia bilang Perancis itu kan memproduksi minyak wangi yang terkenal di dunia. Karena apa? Karena istinjanya pakai kertas, supaya menghilangkan bau yang tidak baik itu. Enggak ada seperti Islam ini. Istinja, berwudu, mandi, ini semuanya adalah Islam. Itu ajaran Islam. Gak bisa orang gak melakukan itu. Nah, mereka melakukan tepat waktu dan sebagainya sampai menjadi maju itu, mereka tidak tahu bahwa itu hukum Islam. Orang Islam yang tahu itu juga gak paham kalau itu Islam. Bahkan lebih banyak yang kadang-kadang kagum dengan Barat, gak mengerti apa yang dia miliki. Maka kita ini punya Al-Quran, itu adalah kitabul basyar, buku suci yang umat manusia. Saya petikkan pagi hari ini, saudara-saudara, ayat-ayat di dalam surat Al-Hasyr di bagian terakhir. Allah memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya Allah, di dalam ayat ini Allah memerintahkan kita bertakwa 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan imanmu itu, padukan dengan amal soleh supaya takwa ini semakin meningkat, semakin meningkat. Kenapa ini penting? Dan setiap Jumat itu harus dikumandangkan ittaqullah. Karena takwa itu yang mengantarkan manusia ke surga. Al-jannah u'iddat lil muttaqina faqat. Surga dipersiapkan oleh Allah hanya untuk orang yang bertakwa itu saja. Maka fahami ini, kuatkan ketakwaan supaya kita tidak gagal masuk surga. Nah, kita perlu terus berdoa. Tadi saya katakan Rasulullah SAW dalam berdoa banyak minta supaya ats-tsabat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kalau Nabi saja seperti itu, para sahabat seperti itu, ulama-ulama besar seperti itu, semua yang dikerjakan Rasulullah diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para ulama ahlus salaf, al-alimin, al-amilin, itu berdoa itu. Masa kita tidak? Maka jangan lupa berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, setiap hari. Bahkan sebelum salam Anda ucapkan itu. Kalau ada solat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hati saya ini. Anda sekarang di masjid ini mantap, keluar nanti beda lagi.
Maka nanti ketika sholat minta lagi, kokohkan ya Allah takwa saya, kokohkan. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini orang-orang yang beriman ini diperintahkan untuk bertakwa. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Lihatlah ke depan. Ini visi dan misi kalau bahasa ekonominya. Anda lihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Orang cerdas itu selalu berpikir ke depan. Dan ayat ini luar biasa. Allah mengarahkan orang-orang yang beriman agar terus bertakwa dan melihat ke depan. Karena kita ini pasti ke depan terus. Tiap hari waktu kita ini kita gerogoti habis sehari. Ini sekarang sudah tanggal berapa ini? Pertengahan Januari. Tahunnya 2024. Insya Allah nanti presidennya baru, insya Allah. Mudah-mudahan presiden yang bertakwa, min ahlil jannah, insya Allah. Kita minta terus kepada Allah. Bahkan saya anjurkan Pak Ketua Takmir, hari ini sebulan lagi ada pemilihan presiden. Itu hari penting untuk kita bangsa Indonesia, apalagi umat Islam yang mayoritas ini. Laksanakan qunut nazilah setiap hari, subuh dan isya. Dan minta tolong kepada Allah dalam qunut supaya negara kita diberi keamanan, diberi kualitas yang tinggi, supaya dihadirkan di negara ini pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, pemimpin yang jujur, pemimpin yang tidak koruptor. Minta kepada Allah. Jadi selama sebulan ini, mulai besok malam isya qunut nazilah. Ya, kemarin kita sudah banyak qunut nazilah mendoakan Palestina. Sekarang mendoakan NKRI kita. Doakan NKRI kita. Kemudian nanti pada akhirnya boleh didoakan lagi orang-orang Palestina. Tapi yang penting adalah negara kita ini. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Yang paling dekat itu harus kita utamakan. Dan yang paling dekat adalah negara kita ini. Ini bukan urusan kecil ini, saudara ya. Ini menentukan masa depan. Dan Al-Quran mengatakan masa depan Anda itu ke surga. Dan yang membuat kita ke surga atau tidak, itu adalah perjalanan kita ini. Walaupun Anda mengatakan saya ingin masuk surga, jalan Anda ini ke surga apa enggak? Walaupun Anda sholat, walaupun Anda haji, jangan sampai Anda haji, sholat, tapi jalannya tidak ke surga. Jalannya ini enggak jelas ini. Ini penting sekali. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullah. Diulangi lagi. Bertakwalah, bertakwa. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha tahu semua yang kita kerjakan. Ini sekarang ini semuanya ini Allah Maha tahu. Apa niat Anda? Anda mendengarkan saya ini Allah Maha tahu. Apa Anda mendengarkan betul atau ngerasani saya itu Allah tahu. Maha tahu semuanya ya. Nanti ya ada yang ketahuan nih, Allah tahu juga itu. Subhanallah. Jangan lupa ini. Allah mengatakan innallaha khabirum bima ta'malun. 2 kali takwa disebutkan. Lalu dikatakan innallaha khabirum bima ta'malun. Tahu Anda misalnya kalau cara Jawa ini lamis ya. Ngomongnya baik tapi maksudnya enggak baik, Allah tahu. Kita enggak bisa lari dari Allah Subhanahu wa taala. Khabirum bima ta'malun. Subhanallah. Kemudian langsung diingatkan oleh Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu jangan meniru orang-orang yang melupakan Allah. Itu tadi, harta dan anak itu membuat orang melupakan Allah. Kalau orang itu sering melupakan Allah, na'udzubillahi ta'ala. Wala takunu kalladzina nasullaha. Kalau Anda melupakan Allah itu artinya melupakan peraturannya, melupakan larangannya. Pokoknya sing enak dikerjakno ngono ae. Koruptor-koruptor itu enggak ingat Allah. Ingat supaya kaya. Orang-orang yang curang itu enggak ingat Allah. Pokoknya yang penting saya menang. Itu sudah enggak ingat Allah itu. Walaupun dungoe Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, perilakunya enggak ingat Allah. Ada orang yang ingin surga tapi dia tidak
jalan di jalan surga. Jadi Allah mengingatkan kita, wala takunu kalladzina nasullaha, apa akibatnya? Fa ansahum anfusahum. Dia ingat macam-macam, tapi dirinya tidak diingat, bahwa dirinya bisa mati besok, bahwa dirinya ini sekarang ini berjalan di jalan yang salah. Nggak ingat dia, lupa. Semua diingat, programnya, ekonominya, partainya, semuanya diingat, tapi dirinya tidak diingat. Kenapa? Melupakan Allah. Bahaya sekali orang melupakan Allah. Terus bagaimana kalau ketika orang itu melupakan Allah, ajal datang? La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Karena dunia ini gelombang ya. Dulu beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan ceramah di sini. Luqman Al-Hakim mengatakan bahwa hidup ini seperti berada di lautan yang gelombangnya besar. Masih ingat? Kita harus punya kapal namanya takwa. Jangan sampai kapalnya oleng. Karena kita berjalan terus ini sampai kapan? Sampai kita menghadap Allah. Makanya jangan melupakan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Siapa mereka itu? Ulaika humul fasiqun. Orang fasik itu. Sesudah itu kemudian Allah mengumumkan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Enggak sama itu orang neraka dan orang surga, enggak sama. Ashabul jannati humul faizun. Orang surga itu yang sukses, yang lulus. Faiz. Ya. Beberapa hari yang lalu saya khutbah nikah kemenakan saya, suaminya namanya Ahmad Faiz. Saya katakan ini Faiz ini artinya lulus. Semoga Anda ini lulus dunia akhirat. Kalau lulus cuma mendapat gelar profesor saja, nggak lulus di akhirat, nggak ada gunanya. Lebih baik Anda nggak pakai gelar tapi lulus di akhirat. Syukur kalau dua-dua lulus dunia dan akhirat. Tapi ujian di akhirat, ujian dunia ini lebih sulit dari ujian sekolah. Nanti Anda kalau di menghadap malaikat nggak ditanya gelarnya apa sampean, nggak ditanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka saudara, jangan menjadi orang fasik, menjadi orang surga, dan kenali tanda-tanda orang surga. Sebab Allah mengatakan kemudian, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Yang lulus, yang sukses itu adalah orang-orang yang akan masuk surga itu. Ada sukses dalam pemilu, sukses di dalam ekonomi, sukses dalam pendidikan. Kalau tidak lulus di akhirat, tidak lulus urusan akhirat, bukan ahlul jannah. Ahlul jannati ashabul jannati humul faizun, al fawz al haqiqi lil mu'min fid dunya wal akhirah. Itu adalah kesuksesan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Nah, saudara-saudara, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa di dalam Islam ini kita selalu dibimbing setiap hari untuk memilih dan memilah. Setiap hari Anda bangun tidur, itu Anda sudah dihadapkan pada pilihan. Bangun tidur, Anda mau berdoa apa enggak? Kemudian setelah berdoa atau tidak berdoa, Anda ke kamar mandi, mau apa di kamar mandi? Itu pilihan. Kemudian keluar dari kamar mandi, mau pakai baju, itu pilihan. Terus mau keluar kemana ini? Ke masjid atau tidak ke masjid? Pilihan terus, tiap hari itu kita dihadapkan pada pilihan. Pilihan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengarahkan kita agar berdoa. Selalu berdoa. Nanti Anda pada waktu pemilihan terserah. Anda mau milih nomor 8 atau nomor 5 itu sak karepe sampean. Ya, nggak ada nomor 8 ya. Silakan Anda mau milih nomor berapa. Tapi jangan lupa, itu semua ada konsekuensinya. Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Jangan karena tonggoku milih nomor 4 atau nomor 4. Nomor 4 soalnya dulurku aku milih nomor. Jangan begitu. Anda bertanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap hari kita ini diwajibkan sholat baca Al-Fatihah. Dan di dalam Al-Fatihah itu ada bimbingan ihdinas siratal mustaqim. Itu penting.
Anda kalau sholat ketika Anda membaca ihdinas siratal mustaqim, itu paling nomor satu setiap hari. Hari ini Anda benar, belum tentu nanti sore benar. Belum tentu besok benar. Ya Rabb, ihdinas siratal mustaqim. Lalu Rasulullah mengajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada saya yang hak itu hak, dan beri saya kemampuan untuk memilih yang hak. Allahu Akbar. Begini Islam ini. Tunjukkan saya yang batil ya Allah. Yang batil, tunjukkan yang batil. Mana yang baik, mana yang tidak baik. Allah, minta tolong kepada Allah. Jangan firasat-firasat. Kemarin saya lihat di YouTube itu, tanya pada burung betet. La ilaha illallah. Terus burung betet dikasih nomor 1, 2, 3. Cukup nih saya, terus ngambil nomor 3, berarti nomor 3 lagi. Saya nomor 2. Terus nanti tinggal nomor diadu lagi 2. Menurut betet nomor 1. Menurut Ustadz betet. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini? Seperti orang nggak bertuhan saja. Walaupun itu bergurau atau apa saja, ini sebetulnya bergurau. Kalau misalnya kemudian betul, tiba-tiba benar. Itu nanti diganggu oleh setan itu. Diganggu oleh setan. Termasuk juga ramalan-ramalan bintang itu. Kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Rasulullah mengatakan begitu. Ahli nujum itu bohong walaupun benar. Sampai dibadi misalnya, iki lahir itu nopo iki. Berarti sampai terus betul. Kata Rasul, walaupun betul bohong itu. Karena semua yang mengatur ini Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda bertumpu pada selain Allah, kan sudah rusak iman kita ini. Rasulullah mengajarkan, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Rabb, tunjukkan yang benar itu benar, lalu bimbing saya untuk memilih yang benar. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan yang batil itu batil, dan beri kemampuan saya untuk tidak mengerjakan. Ada lagi doa para ulama itu, Allahumma harrimni lidzatal ma'siyah wa'tina lidzatal ibadah. Ya Allah, haramkan kepada saya, artinya jangan diberikan kepada saya lezatnya maksiat. Maksiat itu sebentar saja, orang mencuri, berzina, sebentar saja. Kemudian akibatnya berkepanjangan. Naudzubillah min dzalik. Lalu minta tolong kepada Allah supaya enaknya maksiat itu jangan diberikan kepada saya. Saya diberi lezatnya ibadah saja ya Allah. Anda kalau tahu lezatnya menginfak, Anda akan menikmati infak. Infak itu lezat. Tapi yang banyak itu berat. Yang banyak berat. Kalau Anda masih berat infak ini ya, cabut ya. Nah ini berarti Anda minta tolong kepada Allah. Nggak bisa, Anda mikir sendiri nggak bisa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sudah menikmati infak itu saudara, itu mencari infak itu. Sayyidina Ibrahim alaihi salam terkenal apa? Terkenal orang yang suka tamu. Itu Sayyidina Ibrahim. Kalau mau makan cari tamu dulu. Menikmati itu. Tapi kalau kita kadang-kadang pas-pasan ini udah dayo gak cukup begini. Cobalah minta tolong kepada Allah. Semua itu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini melangkahnya itu benar gitu. Sebab kita setiap hari harus memilih dan memilah, bukan hanya urusan capres sih. Memilih dan memilah. Anda mau pergi, Anda milih, saya naik sepeda motor, naik mobil, itu milih itu. Semuanya pemilihan itu. Nah, kalau Anda itu bertumpu terus kepada Allah, insya Allah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasakan berdoa itu. Biasakan minta tolong kepada Allah. Kalau sholat, kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya ke jalan yang benar. Itu bukan itu loh jalan yang benar, bukan itu. Bukan sekedar itu. Tunjukkan saya, bimbing saya, kemudian awasi saya supaya tidak salah. Itu loh maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdina ila siratal mustaqim. Itu marka-marka jalan itu cuma menunjukkan ini menuju Malang, kasih panah. Kalau ihdinas siratal mustaqim bukan itu. Bukan itu loh siratal mustaqim, enggak. Ihdinas siratal mustaqim bukan ila siratal mustaqim.
Mengerti? Kalau ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah tunjukkan saya, bimbing saya, perhatikan saya ini berjalan terus ya Rabb, jangan sampai salah. Kemudian di tengah jalan masih terus bertikar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Terus berdoa, terus bertikar, akhirnya sampai nanti. Perjalanan Anda mau ke Jakarta saja ini perjalanan yang panjang, apalagi naik mobil, apalagi naik sepeda motor. Lalu bagaimana perjalanan menuju surga? Ini kita ini setiap hari perjalanan menuju surga kita ini. Dan ini kita ini nggak tahu nanti yang duluan sampai yang mana. Ini kalau saya lihat ini nggak tahu ini masih lama apa sudah dekat nggak tahu saya. Malaikat tahu kalau sudah diberitahu. Jadi misalnya Pak Huda ini hari Kamis, malaikat begitu hari Kamis diberitahu, malaikat datang ke Pak Huda, sudah habis waktunya. Tak tuan tua umur Pak Huda ya. Nah. Tapi ini saya cuma bicara saja. Kata malaikat, kon ngomong kok sakarmu. Anda minta pada Allah minta 1000 tahun. Saya ingin hidup 1000 tahun. Silakan. Tapi yang tahu itu Allah. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya tidak akan sedikit pun digeser, dimajukan atau dimundurkan. Enggak. Nah, orang yang beriman meyakini itu dan selalu minta tolong kepada Allah supaya ending kita ini adalah yang husnul khatimah. Wa akhiran la akhirah, yang terakhir. Saudara-saudara, nanti sampai di rumah dibaca surat Al-Maidah ayat nomor 2. Tapi pada yang terakhir, panjang ayatnya itu. Dan yang terakhir ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Kamu tolong menolonglah. Ini loh ajaran Islam itu. Kita ini harus tolong menolong. Makanya saudara, kalau Anda mau pindah rumah itu dalam bahasa agama dikatakan al-jaru qabla ad-dar. Sampai lihat dulu itu tetangganya baik apa enggak. Bukan rumahnya model apa. Itu kalau bahasa agama begitu. Anda ini kalau tinggalnya di Jalan Darmo gitu ya. Misalnya orang kaya-kaya di Jalan Darmo itu tidak menikmati begini guyub di masjid, yang menikmati. Alhamdulillah sampai tinggal di sini. Ini karena tetangga. Tetangga itu penting dalam Islam itu. Nah, kemudian tolong menolong antara tetangga ini. Jamaah masjid, takmir masjid, kemudian jamaah masjid harus saling tolong menolong. Di sini ini seperti hari ini yang memberi jamuan makan dari kampung ini luar biasa di Islam ini. Tolong menolong. Wa ta'awanu, tolong menolonglah. Tapi kata Allah alal birri wat taqwa. Jangan tolong menolong urusan yang berdosa atau permusuhan. Anda menolong orang supaya dia bercerai mencerai istrinya, ditolong. Ini Anda terancam nanti. Jadi tolong menolong itu alal birri wat taqwa, atas dasar kebajikan dan takwa. Wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong atas dasar dosa dan permusuhan. Ketika Anda memilih, Anda lihat. Ini saya memilih, itu berpihak artinya. Itu menolong artinya. Ini takwa, albir atau yang selain itu. Jangan saya kalau ini bisa untung saya. Anda lihat ini. Yang Anda tolong ini, yang Anda katakan Anda berpihak kemana ini dilihat. Ini alal birri wat taqwa atau alal itsmi wal 'udwan. Permusuhan dan dosa. Kalau Anda menolong orang koruptor, Anda mendapat dosanya koruptor. Makanya saudara, jangan menolong tidak langsung sesuatu yang Anda tidak sadar di sini. Ini saya ingatkan ini. Ini yang membuat banyak orang rusak. Orang seringkali membuat profil berganti-ganti. Tahu profil ya? Profile itu. Banyak orang yang tidak sadar. Dia menolong orang dalam tanda petik. Tidak sadar kalau dia menolong orang untuk berdosa. Mungkin kalau saya sampaikan ini agak terperanjat sampean. Misalnya Anda memasang istri Anda di sini, apalagi bermesraan dengan istri Anda.
Jadi setiap kali orang menerima telepon dari Anda, melihat istri Anda, ini baik nun sewu, istrinya cantik atau tidak cantik, itu menyebabkan orang ini menjadi dosa orang ini. Misalnya orangnya istrinya cantik, wih ayu nih, iki kapan ngenteni rondo iki, dosa sampai. Yang ngomong ini dosa, yang membuat ini menyebabkan menolong dia dosa apa enggak? Kalau misalnya orangnya enggak cantik, iki gak tahu ngoco rupanya wong itu, dosa juga sampai menghina orang ini. La ilaha illallah. Anda buat supaya Anda dapat pahala yang banyak. Saya punya teman di Mekah, itu kalau saya telepon dia, terus ada dering apa namanya itu, kadang-kadang lagu itu apa namanya? Apa namanya? Nah, ringtone-nya itu ya. Ringtone-nya itu apa? Salawat yang indah sekali. Jadi saya tuh mendengarkan itu, ya Allah, saya mau niru nggak bisa ini kok. Enak sekali salawatnya. Kan menolong dia ini. Begitu saya menelpon dia, saya dapat pahala saya. Atau sampai tulis Allah atau Muhammad SAW. Atau masjid. Saya cantumkan gambar masjid. Maksud saya, kalau orang telepon saya, lihat masjid dia. Maksudnya supaya dia ingat masjid. Ini kan pahala. Tapi kalau Anda pasang di sini bintang film, waduh, wahyu nih, dosa orang ini, dosa. Yang lihat ini dosa. Lah sampean kebagian. Lah kalau sampean satu hari telepon 50 orang, berapa dosanya sampean? Dibalik sekarang. Ada teman saya nulis, Alhamdulillah, Subhanallah wa bihamdihi, tulis begitu. Setiap kali saya menelpon dia, saya baca Subhanallah wa bihamdihi. Dia menolong saya untuk pahala. Dia dapat pahala. Understand? Yes. Nah, ini yang sering kali kita tidak mikir. Dan orang yang cerdas itu selalu berpikir produksi pahala yang sebaik-baiknya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, wattaqullah. Diingatkan lagi. Bertakwalah kamu. Kalau tidak, innallaha syadidul iqab. Allah itu siksanya berat sekali. Allah itu arhamur rahimin, tapi juga syadidul iqab. Hati-hati, diingatkan, tolong menolong atas dasar takwa dan pahala. Al-birri wa taqwa. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, ma huwal bir? Apa yang disebut bil? Al-birru husnul khuluq, kata Rasulullah. Kebajikan itu adalah akhlak yang mulia. Anda menolong orang dengan akhlak yang mulia. Wal itsm, dosa itu apa? Mahaka fi sadri. Dosa itu adalah kalau Anda melakukan sesuatu, ini hati ini gejolak. Aduh, dosa saya ini. Haka itu gatal sebetulnya artinya. Rasulullah menggunakan kata itu. Wal itsm mahaka fi. Misalnya Anda habis ganggu orang ya, terus merasa Anda, saya tadi ganggu orang. Kalau Anda masih bisa begitu, iman masih ada itu. Tapi kalau sudah enggak, bohong enggak apa-apa. Orang yang sudah ahli bohong itu dalam bahasa dunia dikatakan poker face. Ini wajahnya wajah poker. Poker itu pemain poker itu, Pak. Main judi itu, Pak. Kalau misalnya dia kartunya itu jelek, dia tetap saja enggak berubah. Tapi kalau orang itu nggak punya poker face, begitu jelek, rada pucet kabeh. Kelihatan ini. Ya. Tapi orang yang poker face, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang itu sudah sering berbohong, ketika dia berbohong itu dia nggak gentar. Jadi nggak merasa apa-apa dia. Mendusta, berbohong pada istrinya, tenang saja dia. Tapi kalau ada orang punya iman masihan, bohong itu ragu-ragu dia, takut dia. Itu namanya haka fi sadri. Anda mengganggu orang terus merasa Anda nggak enak. Ini masih punya iman, walaupun sedikit ya. Tapi kalau imannya kuat, nggak mau ganggu orang, nggak mau berbohong. Ini adalah takwa. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini mengantarkan kita semakin bertakwa. Perbanyak doa. Jangan salah memilih segala sesuatu, apalagi memilih pemimpin. Minta tolong kepada Allah supaya ditunjukkan, supaya negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negara yang gemah ripah roh jinawi dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna ya Rabb fa innaka bina rahim. Ya Allah ya Ghafur, Engkau mengetahui diri kami lebih dari diri kami sendiri ya Allah. Engkau mengetahui dosa-dosa kami, kekurangan kami, kekhilafan kami, kemunafikan kami, semuanya Engkau ketahui dengan pasti. Namun kami sangat yakin Engkau Maha Pemurah, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami. Ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin kami ya Allah. Tunjukkan mereka ke jalan yang Kau ridhai, ke jalan yang benar ya Allah. Hadirkan di negara kami ini pemimpin yang soleh, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang cinta kepada rakyatnya, dan bimbing selalu mereka agar bisa bertugas dengan sebaik-baiknya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mohon maaf yang banyak. Semoga kita senantiasa bisa mempertahankan iman dan takwa kita. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.